Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Manajemen Teknologi Informasi kelas 1 akan menjelaskan mengenai COVID 2019 ISO 27001 yang mana merupakan framework wajib bagi organisasi modern saat ini. Di sini saya tidak sendiri, tentu saja saya ditemani teman-teman saya yang luar biasa sekali. Ada Haidar Akif Mufid, saya sendiri menjadi Pratama, Sofiatika Putri, dan Fadia Rizka Mumtaz. Ya. Baiklah, sebelum masuk lebih dalam, kita akan menjelaskan mengenai kedua framework tersebut. Yang mana teknologi merupakan tulang punggung organisasi yang sangat maju pada era saat ini. TI atau teknologi informasi merupakan komponen utama dalam keberlangsungan sebuah organisasi pada masa modern. Namun, beriringnya waktu, teknologi informasi memberikan sebuah ancaman yang nyata bagi sebuah organisasi, mulai dari serangan cyber yang terlihat ataupun tidak terlihat, data-data bocor, data-data penting bagi perusahaan yang terekspos keluar, dan juga proses-proses yang tidak efisien bagi organisasi yang dapat menghambat pergerakan dari organisasi tersebut. Solusi yang ditawarkan dari uh, kemajuan teknologi ialah dua framework ini, yaitu COVID-19 ISO 27001, yang mana framework yang dibuat ini sudah terstruktur dengan baik dan berstandar internasional. Itu mampu mengatasi ancaman-ancaman yang akan datang di kemudian hari, dan juga mampu untuk meningkatkan daya guna dari sebuah teknologi di organisasi. Next. Kita akan masuk pada penjelasan pertama mengenai COVID 2019. Kita akan membahas framework pertama ini, yang mana COVID merupakan framework governance dan management of enterprise IT. Apa sih governance and management of enterprise IT? Ya, sederhananya, COVID merupakan framework yang mengelola atau tata kelola TI yang ada di sebuah organisasi. Sehingga COVID itu secara kasar merupakan framework untuk tata kelola IT pada sebuah organisasi. Yang mana COVID merupakan framework yang dikembangkan oleh ISACA. Dan juga fokus dari framework ini merupakan value, risks, and resource. Untuk value sendiri, yang pastinya COVID memastikan bahwa TI atau teknologi informasi yang ada organisasi itu dapat memberikan nilai tambah bagi sebuah organisasi. Dan risks itu merupakan bagaimana cara teknologi informasi ini dapat meminimalisir risiko yang terjadi pada sebuah organisasi. Dan resource merupakan bagaimana sebuah TI ini dikelola dengan baik oleh framework COVID untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki pada sebuah organisasi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh saudara saudari Tika. Saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah komponen utama dalam COVID 2019 yang terdiri dari 4 bagian, ada per model, desain faktor, goals cascade, dan juga capability level. Selanjutnya, baik, jadi yang pertama adalah core model. Core model COVID 2019 ini merupakan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang terdiri dari 40 tujuan tata kelola dan juga manajemen inti yang dibagi dalam 5 domain. Ada evaluate, direct, and monitor, align, plan, and organize, build, acquire, and implement, deliver service and support, dan juga monitor, evaluate, and access. Yang mana model ini menyediakan cetak biru standar untuk mengatur dan mengelola aktivitas teknologi informasi perusahaan. Selanjutnya, baik, kemudian ada desain faktor. Desain faktor di sini dapat dikatakan sebagai faktor yang memengaruhi desain dari governance. Jadi faktor-faktor ini dikategorikan menjadi 3 jenis. Ada kontekstual atau di luar kendali perusahaan, kemudian juga strategis, keputusan perusahaan, dan juga taktis atau pilihan implementasi. Tujuannya adalah untuk
mengidentifikasi dan juga memprioritaskan proses ataupun komponen sistem tata kelola yang relevan dengan perusahaan. Selanjutnya, selanjutnya adalah goals cascade. Nah, goals cascade di sini dapat dikatakan sebagai metode yang menyelaraskan tujuan bisnis dan juga tujuan teknologi informasi. Jadi di sini dia merupakan metode yang menerjemahkan kebutuhan pemangku kepentingan dan juga tujuan bisnis tingkat tinggi yang menjadi tujuan IT yang lebih spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kita mempunyai capability level. Nah, capability level di sini ada dimulai dari skala tingkat kemampuan dari 0 hingga 5 untuk mengukur kematangan proses. Mulai dari tidak lengkap hingga optimal ya pada tingkat kelima. Baik, selanjutnya. Selanjutnya. Nah, di sini juga COVID 2019 mempunyai manfaat implementasi. Di antaranya penyelarasan strategi bisnis dan juga teknologi informasi, peningkatan efektivitas tata kelola, penguatan manajemen risiko dan juga kepatuhan, dan dasar evaluasi maturity atau capability. Yang mana di sini memberikan metode standar untuk evaluasi tingkat kapabilitas. Selanjutnya. Baik, kepada Fadia dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai ISO 27001. Jadi, ISO 27001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System yang diterbitkan bersama oleh ISO dan IEC. Standar ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagaimana suatu organisasi mengelola keamanan informasi secara terstruktur, bukan hanya mengandalkan alat teknis saja. Fokus utama ISO 27001 adalah melindungi informasi berdasarkan 3 prinsip CIA, yaitu confidentially, integrity, dan availability. Confidentially berarti informasi hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Integrity berarti informasi harus tetap akurat dan tidak diubah sembarangan. Sedangkan availability berarti informasi tetap tersedia ketika dibutuhkan oleh pihak yang berhak. ISO 27001 menggunakan pendekatan berbasis risiko. Artinya, organisasi didorong untuk mengenali risiko terhadap datanya, menilai seberapa besar dampaknya, lalu memilih kontrol keamanan yang paling tepat. Hasil akhirnya, organisasi tidak hanya punya dokumen kebijakan, tetapi juga proses yang berjalan dan bisa diukur untuk melindungi data yang mereka kelola. Next. Ya, selanjutnya yaitu struktur ISO 27001. Jadi, struktur ISO 27001 dibangun di atas konsep siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Siklus ini menekankan bahwa pengelolaan keamanan informasi adalah proses yang berulang dan terus diperbaiki, bukan proyek sekali jalan. Oke, yang pertama itu ada pada tahap plan, organisasi membangun fondasi ISMS, mulai dari memahami konteks organisasi, menetapkan kepemimpinan dan kebijakan, merencanakan tujuan keamanan, sampai menyiapkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan. Ini tercermin pada klausul 4, 5, 6, dan 7. Lalu tahap 2 merupakan bagian implementasi yang diwakili oleh klausul 8 tentang operasi. Di sini, organisasi menjalankan rencana yang sudah dibuat, mengelola risiko, dan menerapkan kontrol pengamanan. Setelah itu masuk ke tahap cek, yaitu memonitor dan meninjau ISMS yang digambarkan pada klausul 9. Di tahap ini, dilakukan pengukuran, audit internal, dan tinjauan manajemen untuk melihat apakah sistem berjalan efektif. Terakhir, tahap Act pada klausul 10 menekankan perbaikan. Setiap temuan, ketidaksesuaian, atau peluang peningkatan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem manajemen keamanan informasi. Sehingga
ISMS terus berkembang mengikuti kebutuhan dan perubahan resiko. Next. Selanjutnya yaitu persyaratan utama ISO 27001 yang terdiri dari klausul 4 sampai 10. Pada gambar yang tertera, itu menunjukkan bahwa bagian inilah yang disebut sebagai mandatory clauses atau klausul yang wajib dipenuhi oleh organisasi yang ingin menerapkan dan memperoleh sertifikasi ISO 27001. Klausul 4-10 ini berisi persyaratan inti sistem manajemen keamanan informasi. Di dalamnya mencakup bagaimana organisasi memahami konteks dan ruang lingkup ISMS, bagaimana peran kepemimpinan dan kebijakan dibentuk, bagaimana perencanaan berbasis risiko dilakukan, bagaimana dukungan dan sumber daya disiapkan, bagaimana operasi dijalankan, bagaimana kinerja dievaluasi, dan bagaimana perbaikan berkelanjutan dilakukan. Dengan kata lain, kalau organisasi ingin disertifikasi ISO 27001, maka pemenuhan terhadap klausul 4 hingga 10 inilah yang akan diperiksa oleh auditor, karena bagian inilah yang menjadi tulang punggung sistem manajemen keamanan informasi. Next. Reference Controls ISO 27001. Jadi, slide ini termasuk ke dalam bagian Annex E, yaitu Reference Control dalam ISO 27001, yang berisi 93 kontrol keamanan informasi yang dikelompokkan menjadi 4 tema utama, yaitu Organizational Controls, People Controls, Physical Controls, dan Technological Controls. Organizational control berhubungan dengan kebijakan, prosedur, dan tata kelola di tingkat organisasi. Misalnya, pengaturan peran dan tanggung jawab atau pengelolaan risiko. People controls fokus pada aspek manusia, seperti pelatihan kesadaran keamanan, pengelolaan user, dan pengendalian akses berbasis peran. Physical controls berkaitan dengan perlindungan fisik, misalnya pengamanan ruangan server, kontrol akses ke gedung, dan pelindungan perangkat. Sementara technological controls mengangkut pengamanan berbasis teknologi seperti enskripsi, konfigurasi, keamanan pada sistem dan jaringan, serta mekanisme pencatatan dan pemantauan log. Next. Yang terakhir yaitu contoh implementasi ISO 27001. Diagram ini bisa dilihat bagaimana konsep yang telah dijelaskan tadi diterjemahkan menjadi beberapa langkah praktis. Yang pertama yaitu identifikasi para stakeholder dan memahami ekspektasi mereka terhadap keamanan informasi. Ini penting karena kebutuhan dan kepentingan stakeholder akan menentukan ruang lingkup dan prioritas pengamanan. Yang kedua adalah mengidentifikasi resiko yang ada terhadap informasi. Di sini organisasi memetakan ancaman, kerentanan, dan dampak yang mungkin terjadi jika sebuah insiden keamanan muncul. Langkah ketiga, organisasi menerapkan berbagai kontrol dan metode perlakuan risiko. Kontrol ini bisa berubah kebijakan, prosedur, pengamanan atau pengaturan akses, enkripsi, atau mekanisme teknis lainnya yang sesuai dengan Annex A dan hasil analisis risiko. Lalu setelah kontrol berjalan, langkah keempat adalah melakukan pengukuran secara terus-menerus. Ini bisa dilakukan lewat monitoring, pengukuran indikator kinerja, audit internal, dan peninjauan berkala. Dan yang terakhir, hasil pengukuran tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Disinilah prinsip continual improvement dari ISO 27001 diterapkan, di mana di setiap kelemahan diperbaiki, setiap peluang perbaikan dimanfaatkan, sehingga sistem manajemen keamanan informasi menjadi semakin matang dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Apip. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat dari ISO 27001. Memang di sini ada beberapa banyak dari manfaatnya, cuman di sini ada beberapa yang disebut itu melindungi data ya, terutama melindungi data organisasi dan pelanggan dari ancaman keamanan, karena memang ISO 27001 adalah sebuah standar yang sudah menentukan sebuah struktur keamanan yang sudah terstandarisasi. Soalnya juga bisa mengurangi resiko serangan cyber dan kebocoran informasi. Jadi resiko terkena serangan cyber dan kebocoran informasi bagi organisasi itu
bisa diminimalisir karena standar ini, jika menggunakan standar ini. Selanjutnya juga ada meningkatkan kepercayaan stakeholder. Jadi ketika sebuah perusahaan itu sudah tersertifikasi oleh ISO 27001, maka stakeholder atau pemangku kepentingan itu timbul kepercayaan akan organisasi yang dia dia tahan gitu. Nah, selanjutnya itu juga menstandarisasi proses keamanan informasi, di mana hal ini bisa meningkatkan level dari sebuah perusahaan dengan adanya standarisasi, membuat kepercayaan dari publik juga meningkat. Jadi selain dari stakeholder, kepercayaan dari publik juga akan meningkat. Selanjutnya itu adalah perbedaan dari COVID 2019 dan ISO 27001. Nah, di sini eh, perbedaannya yang pertama itu dari aspek fokus ya. Kalau dari aspek fokus itu COVID 2019 dia lebih ke tata kelola dan manajemen TI, sedangkan ISO 27001 itu fokus kepada sistem manajemen keamanan informasi. Tetapi di COVID 2019 juga masih ada beririsan dengan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS ini, itu di domain APO, di Align, Planning, dan Organize. Itu juga COVID-19 ada sedikit membahas tentang ISMS. Selanjutnya itu ada di orientasinya. Kalau tadi COVID-19 itu di Value, Risk, dan Resource. Nah, kalau ISO 27001 itu di Confidentiality, Integrity, dan Availability. Nah, selanjutnya di ruang lingkup ya, kalau COVID-19 dia itu secara keseluruhan, di mana memang COVID-19 itu membahas semuanya, mengcover hampir semua tata kelola dari seluruh aspek. Nah, kalau ISO 27001 dia hanya berfokus kepada keamanan informasi. Kalau misal memang ingin mungkin dari aspek yang lain itu bisa pakai ISO yang lain seperti 9001 terkait penjaminan mutu, ataupun 42001 terkait AI Management System. Nah, kalau COVID 2019 juga terkait pendekatannya itu dia memakai framework governance. Sedangkan kalau ISO itu 27001 itu adalah standar sertifikasi. Jadi kalau COVID 2019 itu adalah sebuah praktik baik di mana sebuah perusahaan mengikuti apa yang ada dalam buku itu. Nah, ISO 27001 ini adalah sertifikasi di mana sebuah organisasi harus eh, memenuhi sertifikasi yang sudah ditentukan oleh 27001 dan akan dinilai juga oleh perusahaan dari pembuat ISO 27001. Lalu outputnya, di mana kalau COVID 2019 itu dia peningkatan maturity proses TI-nya, tata kelola teknologi informasi. Nah, jadi di dalam COVID-19 ketika sudah diimplementasikan akan meningkatkan level ataupun kedewasaan dari proses teknologi informasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, kalau di ISO 27001 dia lebih ke mengontrol keamanan dan mitigasi risiko ketika risiko itu akan terjadi. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa COVID-19 itu memberikan panduan dalam tata kelola dan manajemen TI agar selaras dengan tujuan bisnis. Di sisi lain, ISO 27001 itu memastikan bahwa informasi yang dikelola sebuah organisasi tetap aman melalui kontrol dan kebijakan yang struktur. Namun tentu kedua ini masih bisa dipakai secara bersamaan, dan bahkan ketika digunakan bersama, kedua framework ini dapat saling melengkapi, di mana COVID itu memberikan arahan bagaimana teknologi informasi dikelola secara efektif, dan sedangkan ISO 27001 itu memastikan keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan demikian, kombinasi keduanya itu akan memberikan hasil yang lebih optimal bagi organisasi dalam menghadapi tantangan teknologi informasi dan keamanan informasi di era digital. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami yang membahas COVID 2019 dan ISO 27001. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.
dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan mungkin saya tutup presentasi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.